Takdir mulai terungkap, nasib terbaru seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Nah, jadi di video kali ini kita akan mengungkap ya, bagaimana nasib terbaru seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Jadi kita akan lihat mulai dari bagaimana energi dia saat ini ya, kemudian bagaimana ciri-ciri detailnya dia, dan bagaimana nasib keadaan dia saat ini ya. Perlu diingat karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan ya. Jadi saran dari aku, hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, teman-teman bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa langsung saja catat nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, jadi dicat aja ya, nggak usah di calling, karena nanti otomatis akan ada pesan yang bisa teman-teman ikuti. Karena nanti kalau di telepon ya nggak keangkat ya, karena aku pakai WhatsApp versi laptop atau desktop ya. Oke, jadi nggak usah lama-lama guys, langsung saja kita awali readingan ini dengan energi yang positif agar energinya juga bisa lebih relate lagi sama teman-teman semuanya yang menonton readingan Clarissa malam ini ya. Teman-teman juga bisa bantu ya subscribe dan share ya konten ini agar bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Oke, langsung saja kita akan tarik bagaimana energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Kita lihat dulu bagaimana energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimanakah energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Oke, kita akan cari petunjuk, kita akan lihat bagaimana dia. Wow. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya dipenuhi dengan amarah ya. Orangnya memiliki sifat yang sangat keras kepala ya. Bahkan kamu sering sekali menasehati dia tapi tidak pernah dia dengarkan. Karena segala perkataan yang kamu ucapkan kepada dirinya dia selalu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, sehingga kamu sebagai pasangan merasa tidak dihargai keadaan kamu. Dan terkadang dari hal itu yang memicu terjadinya suatu konflik yang tidak diinginkan. Karena bagaimanapun juga namanya sebuah hubungan ya, itu harus ada rasa saling mendengarkan ataupun saling menghargai pendapat satu sama lain agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kalian bisa tercapai. Bahkan saat ini saya melihat ya di dalam hubungan kamu ya, sepertinya masih ada yang terjebak dalam situasi yang memanas ya. Mungkin karena dia cemburu ke kamu, atau kamu yang cemburu ke dia, atau karena ada kesalahpahaman ya, atau ada juga di antara kamu yang marah karena sifat egoisnya ya. Jadi saran dari aku memang terutama dia harus banyak belajar dari kesalahan gitu ya. Karena saya melihat di masa lalu dia sering sekali ya mendapatkan kegagalan dalam sebuah hubungan, bukan karena pasangannya yang salah, melainkan karena sifat kerasnya dia. Jadi kayak gitu. Jadi berhentilah menyalahkan diri kamu sendiri, karena saya melihat bahwa kamu ini pribadi yang menurut aku tuh cukup sempurna. Hanya saja kamu jatuh di tangan yang salah, sehingga segala kebaikan kamu tidak pernah dihargai oleh pasangan kamu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia, seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sedang merindukan kamu saat ini ya. Atau bisa juga kamu dan dia saat ini sama-sama saling merindukan satu sama lain, dikarenakan adanya ruang jarak dan waktu yang memisahkan hubungan kalian saat ini ya. Sebenarnya orang ini sudah cukup lama ya punya rencana ingin menemui kamu, tetapi dia masih belum sempat ya. Kalaupun jadi, sepertinya sering sekali gagal, bukan karena dia nggak niat ya, nggak niat nemuin kamu, tetapi karena adanya urusan ya, pekerjaan yang memang tidak bisa dia tinggalkan. Karena saya melihat ya, ada di antara kamu yang saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang secara pekerjaan cukup mapan ya, atau mungkin bahkan beberapa di antara mereka ini orang yang cukup ternama ya, orang yang cukup berpengaruh di tempat dia bekerja, sehingga orang ini sangat menjaga
kredibilitas dia ya sebagai seorang pimpinan, seperti itu ya. Dan saat ini hanya kamulah harapan satu-satunya dia saat ini, meskipun terkadang ya kamu dan dia ini bagaikan Tom and Jerry ya. Tapi itu tidak mengurangi bentuk rasa sayangnya dia, karena apapun yang terjadi orang ini akan tetap terus memperjuangkan hubungan ini ya. Namanya masalah di dalam hubungan itu pasti ada. Tapi yang terpenting adalah orang ini tahu bagaimana cara berdamai dengan kamu ya. Karena orang ini punya sejuta cara bagaimana meluluhkan hati kamu ketika kamu sedang ngambek atau marah sama dia. Oke, kita coba lihat lagi di sini. Kita akan lihat ya. Bagaimana energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimanakah energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Kita cek dulu ya. Wow, menarik ya. Di sini ada kartu Eight of Swords ya. Dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terlanjur ya, terkunci kuat hatinya untuk kamu, meskipun kamu dan dia sering sekali dihadapkan sama suatu masalah besar ya yang ada di dalam hubungan ini ya. Meskipun kamu juga sering sekali ya merasa tersakiti karena kata-katanya ya, sering merasa tersakiti karena tingkah kelakuannya. Tapi kamu juga sadar bahwa kamu sangat susah ya untuk bisa melupakannya. Dan dia pun juga sama ya, karena di antara mereka juga sempat ya pernah ingin meninggalkan kamu, tapi kenyataannya nggak mampu. Dan kalian berdua sama-sama masih terjebak dalam satu circle yang sama ya, dalam sebuah ikatan hubungan cinta yang sangat kuat gitu. Sebenarnya saya melihat ya bahwa kalian berdua ini sama-sama saling mencintai, hanya saja kalian berdua sama-sama tidak bisa mengimbangi kekurangan di dalam diri kalian masing-masing. Artinya apa? Kamu sadar gitu bahwa kamu sayang sama dia, dan dia juga sadar bahwa dia sayang sama kamu ya. Tapi baik kamu ataupun dia ini sama-sama kurang bisa menerima kekurangan yang ada di dalam diri pasangan kalian masing-masing gitu. Sehingga saya melihat di dalam hubungan kamu tuh jarang sekali menemukan kedamaian gitu. Karena ada aja ya selalu ada gitu ya suatu gara-gara yang memicu terjadinya suatu masalah ya yang ada di dalam hubungan ini. Tapi bersyukurlah kamu, karena saya melihat ada sebagian di antara mereka yang sepertinya saat ini sudah mulai berkaca, sudah mulai mengintrospeksi diri, apa yang menjadi kekurangan dia, apa yang selama ini membuat diri kamu merasa nggak suka dan nggak nyaman sama dia perbaiki. Hal itu dia lakukan semata-mata ya untuk menunjukkan kepada kamu bahwa orang ini dia sangat mencintai kamu ya. Kita akan cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini? Bagaimana energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini? Sorry ya guys, ada jeda sebentar karena tadi tuh kayak ada suara orang gitu. Ya nggak tahu, takutnya itu nanti ada tamu gitu loh. Kita lanjut ya. Bagaimana energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini? Bagaimana energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini? Bagaimana energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini? Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya merasa bangga karena semesta sudah mempertemukan dia dengan diri kamu ya. Meskipun kamu merasa bahwa diri kamu ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketidaksempurnaan ya, tapi di mata dia kamu sungguh luar biasa. Dan dia merasa bahwa kamu ini tidak bisa dibandingkan dengan siapapun gitu. Karena kebaikan kamu, ketulusan kamu ya sama sekali belum pernah dia rasakan ya pada hubungan dia sebelumnya. Meskipun kamu bukan satu-satunya orang yang pernah singgah di dalam isi hatinya dia, tapi hanya kamulah satu-satunya orang ya yang paling sempurna di mata dia. Karena semenjak dia mengenal kamu ya, orang ini lebih banyak berubah ya. Orang ini lebih banyak berubah sikap, orang ini lebih banyak berpikir positif gitu ya. Dan yang lebih penting tuh dia bisa merasakan ketulusan dari rasa sayang yang sudah kamu berikan kepada dirinya dia. Seperti itu ya. Memang terkadang ya ada tingkah dia yang sering banget memicu rasa kecemburuan kamu ya. Karena saya melihat dia ini termasuk sosok seseorang yang berkarisma kalau dia cowok. Kalau dia cewek berarti dia tipikal cewek yang sangat beraura. Makanya banyak sekali ya lawan jenisnya ini yang merasa
ingin kejar-kejar dia, ingin merasa dekat dengan dia, dan secara nggak langsung tuh terkadang ya hal itu sering menyakiti perasaan kamu ya, karena rasa kecemburuan kamu. Tapi kamu tenang aja, kamu nggak perlu khawatir, karena bagaimanapun juga meskipun dia berkarisma, tapi orang ini bisa menjaga hati dan perasaan dia untuk kamu, karena dia ini termasuk seseorang yang tidak mudah jatuh cinta. Tapi sekali dia sayang atau jatuh cinta sama seseorang, orang ini akan mengorbankan segalanya demi bisa membahagiakan seseorang yang dia cintai. Seperti itu. Kita lihat ya. Atau di sini saya melihat adanya energi lain ya. Mungkin dia termasuk seseorang yang pandai bersosial ya, atau mungkin orang ini memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan sosial. Seperti itu ya. Kita lihat lagi bagaimana energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini? Bagaimanakah energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini? Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang usianya di atas kamu. Dia orangnya sangat berwibawa dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar ya. Dan dia orangnya sangat pekerja keras ya, dia orangnya memiliki prinsip hidup dia sendiri gitu ya. Makanya jika prinsip kamu dengan prinsip dia berbeda, jangan harap orang ini akan mengikuti prinsip kamu gitu. Karena tipikal orang yang berprinsip itu dia tipikal orang yang sangat berpendirian. Justru malah orang-orang seperti ini ya, terkadang hati dia ini tidak mudah goyah ya. Karena apa? Ya dia orangnya memiliki prinsip ya. Dia memiliki cara hidup dia berdasarkan metode dia sendiri gitu. Cuman terkadang memang kesannya orang-orang seperti ini tuh kesannya kayak keras kepala, padahal tidak gitu ya. Karena orang ini terlalu berjalan di atas prinsip dia sendiri. Makanya ya ketika prinsip kamu dengan prinsip dia berbeda gitu ya, itu terkadang bisa memicu terjadinya kekesalan gitu. Kenapa? Ya karena kok kenapa sih gitu ya, setiap aku berkata ini berkata itu kamu tidak pernah mendengarkan kata-kataku ya, karena orang ini berprinsip ya, dia menggunakan prinsip dia sendiri gitu ya. Terus saya juga melihat bahwa orang ini sangat dewasa ya, orang ini sangat dewasa. Jadi kayak ketika kamu mencoba meminta pendapat kepada dirinya dia, orang ini mampu memberikan apa ya, dalam arti memberikan arahan ya, solusi, jalan keluar ya, mana yang harus kamu ambil, mana yang harus kamu pilih gitu ya. Terus saya juga melihat di antara mereka ini juga tipikal seseorang yang santai gitu ya. Dan saking santainya sampai-sampai terlihat orang ini pribadi yang sangat pasif, tidak ada pergerakan. Padahal tidak gitu. Memang gayanya aja seperti ini, tapi dia serius gitu ya. Serius tapi santai gitu loh. Oke. Kita lihat lagi, bagaimana energinya seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimanakah energi dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Kita cek dulu. Wow, menarik ya, Ace of Pentacle ya. Saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya menjadi jawaban akan doa kamu selama ini ya. Karena saya melihat ya, setelah orang ini hadir di dalam kehidupan kamu, kamu merasa dia adalah jawaban dari doa yang selama ini kamu panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Ya karena mulai dari sifat dia, mulai dari karakter dia, ya, mulai dari apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka, itu sesuai dengan apa yang kamu harapkan, ya. Sehingga kayak kamu tuh merasa adanya ikatan chemistry yang sangat kuat antara diri kamu dengan dirinya dia, yang membuat kamu percaya bahwa orang ini adalah calon jodoh atau pendamping hidup kamu, ya. Dan di sini memang saya merasa bahwa mungkin saat ini ada di antara kamu yang memang hubungannya sedang diuji, ya. Padahal kamu udah tahu bahwa kamu ini udah ngerasa serg banget sama dia, tapi kenapa gitu ya, tiba-tiba saja ada sesuatu hal di luar dugaan kamu, ya, yang menggoncang situasi hubungan kamu saat ini, ya. Tapi percayalah, apabila kamu sabar bisa melewati semuanya ini, akan ada titik kebahagiaan yang akan kamu terima bersama dia. Karena yang namanya ujian, ya, itu adalah proses untuk menggapai kebahagiaan, ya. Jadi percayalah, di balik kesulitan pasti akan ada kebahagiaan setelahnya. Yang terpenting, ya, kita tidak putus asa, kita harus tetap berdoa, ya, memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, ya, agar Tuhan bisa mempermudah jalan kamu dan dia untuk bersatu. Kita lihat lagi.
Bagaimana energi dia, seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Kita lihat ya yang terakhir. Wow, di sini ada kartu Three of Cups ya. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya, seseorang yang kamu pikirkan ini, dia adalah seseorang yang sudah berkeluarga, atau sudah memiliki pasangan, atau sudah memiliki pacar ya. Tapi kamu nggak munafik, kamu nggak bisa membohongi perasaan kamu sendiri ya, bahwa kamu tuh cinta mati sama dirinya dia, karena kamu merasa bahwa apa yang kamu butuhkan ada di dalam dirinya dia. Meskipun kamu sadar bahwa cinta ini cinta yang salah ya, tapi kamu merasa tunduk, merasa takluk ya, merasa tidak menolak cinta yang sudah dia berikan kepada kamu gitu. Ya memang ya, menjalin hubungan ini harus penuh dengan kehati-hatian, karena menjalin suatu hubungan yang penuh dengan resiko ini ya, tidak bisa kamu samakan dengan hubungan ya normal seperti pada orang lain. Dan mungkin ini juga berdampak ya sama intensitas pertemuan kalian yang memang sedikit terhambat, karena orang ini nggak bisa setiap saat ya menemui kamu seperti orang-orang pada umumnya gitu ya. Karena ya mungkin orang ini terlalu jaga privasi, mungkin orang ini takut ya apabila kedekatan kalian terbongkar ya, atau orang ini ya dia nggak mau kamu kenapa-napa, makanya orang ini nggak bisa nemuin kamu setiap saat gitu, karena harus ada schedule-nya, harus ada set plan-nya. Dia nggak bisa main selonong aja ketemu sama kamu ya seenak dia sendiri tanpa memikirkan dampak resiko yang akan terjadi. Oke, kita akan lanjut lagi ya di sini. Saya akan coba buka ya, saya akan coba lihat bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang sangat kamu pikirkan saat ini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang sangat kamu pikirkan saat ini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang sangat kamu pikirkan saat ini. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang sangat kamu pikirkan saat ini. Wow, menarik ya. Di sini ada kartu The Hornet Card ya. Dia adalah seseorang yang sepertinya sangat menyukai traveling, dia sangat menyukai adventure ya, sangat menyukai liburan gitu. Bahkan banyak rencana yang sudah ya terjadwal ya untuk dia bisa traveling ya atau healing sama kamu gitu ya ketika orang ini datang menemui kamu gitu. Karena saya melihat ya orang ini dia tipikal seseorang yang menurut aku tuh gampang tertekan, gampang merasakan stres gitu. Makanya orang ini lebih suka ya menghabiskan waktu dia bersama pasangannya untuk traveling ya ke tempat-tempat terbuka ya, ke alam-alam yang mungkin sangat natural, atau mungkin dia tipikal seseorang pecinta alam, bisa saja ya. Karena di sini ada rencana yang ingin dia lakukan, di mana dia ingin mengajak kamu ke suatu tempat yang sudah kalian sepakati ya. Dan ini tempatnya memang sangat mendukung ya untuk self healing gitu ya, sangat mendukung untuk meditasi ya, sangat mendukung untuk mungkin berbicara lebih intim dengan kamu ya. Kita lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Kita akan cek ya, di sini ada kartu Knight of Wands. Wow, ya. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki tujuan yang indah bersama kamu ya, dimana dia tahu meskipun hubungan ini tidak seindah ya apa yang dia bayangkan, tetapi setidaknya orang ini mempunyai niat tujuan yang cukup baik bersama kamu, dimana orang ini ingin menjalani mahligai ya, rumah tangga atau hidup bersatu selamanya dengan kamu ya. Memang saat ini mungkin ada di antara kamu tuh yang saat ini sedang merasa dilema, sedang merasa nggak tahu arah ya, hubungan ini tuh mau dibawa kemana gitu ya. Karena kok sampai detik ini dia masih belum memberikan kepastian atau kejelasan tentang masa depan hubungan ini tuh bagaimana. Tapi kamu nggak perlu khawatir ya, karena apabila orang ini sudah merasa siap, tanpa kamu minta pun orang ini akan buktikan kepada kamu ya tentang kesungguhan dia untuk seriusin kamu. Karena memang ya pada saat awal aja dia mengenal kamu ya, orang ini sudah punya tujuan, niat ingin seriusin kamu. Seperti itu ya. Kita akan cek lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini.
Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini? Kita akan cek terlebih dahulu. Wow, saya melihat ya ada kartu Five of Pentacles. Saya merasa dia adalah seseorang yang sangat introvert ya. Dia orangnya suka kesunyian, dia orangnya suka menyendiri ya. Dan orang ini nggak suka berbagi cerita keluh kesah ya. Bahkan kamu yang sudah cukup lama mengenal dia terkadang masih merasa kesulitan apa yang dia rasakan gitu. Karena terkadang orang ini ketika banyak beban dia lebih memilih menghindar dari kamu. Dia lebih memilih menarik diri. Bukan karena dia nggak cinta sama kamu gitu. Karena basically dia orangnya suka ketenangan. Karena setiap orang itu kan memiliki cara masing-masing bagaimana cara dia memecahkan masalahnya ya. Seperti dia lebih merasa nyaman memecahkan masalahnya dengan menyendiri gitu ya. Mungkin dengan merenung, mungkin dengan meditasi, mungkin dengan berdoa ya. Dan apabila semua masalahnya sudah teratasi, tanpa kamu minta pun orang ini juga pasti akan muncul ya secara tak terduga. Kita lihat ya bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Wow, Page of Pentacle ya. Saya melihat ya dia adalah seseorang yang cukup memiliki banyak kreativitas atau kemampuan ya. Bahkan mungkin beberapa di antara mereka ini mereka menghasilkan uang karena kreativitasnya atau karena kemampuannya. Mungkin ada beberapa di antara mereka ini tipikal orang yang sangat kreatif ya. Mungkin beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang smart, orang yang pintar, orang yang pandai mencari peluang dalam urusan bisnis ataupun keuangan. Mungkin di antara mereka ini juga mereka memiliki kemampuan ya dalam mengatur atau mengelola suatu perusahaan. Makanya dia diberikan amanat atau kepercayaan sama atasannya ya untuk mengembangkan karir dia seperti itu. Dan di sini saya melihat ya, karena kemampuannya banyak sekali orang yang merasa kagum terhadap dirinya dia. Gitu ya. Tapi orang ini dia orangnya nggak sembarangan ya. Artinya itu nggak semua orang bisa deket sama dia kalau dia merasa nggak nyaman gitu ya. Kalau dia merasa nyaman is oke gitu. Kamu boleh gabung sama circleku gitu ya. Karena orang ini menurut aku orang yang sangat terpilih gitu. Kita lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Oke, saya melihat ya di sini ada kartu King of Pentacle. Wow. Ya, saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya pandai berinvestasi ya. Orang ini memiliki tabungan, memiliki simpanan ya, dan saya melihat orang ini tuh kayak dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan sekarang dan apa yang harus dia lakukan di masa yang akan datang ya untuk dia dan anak-anaknya kelak gitu. Jadi ketika dia sudah menikah ya, orang ini tuh merasa tidak keteteran karena orang ini sudah punya investasi, sudah punya tabungan ya. Mungkin beberapa di antara mereka sudah memiliki rumah, sudah memiliki kendaraan sendiri gitu ya. Itu dia gunakan ya setelah kelak dia menikah dengan pasangannya. Jadi orang ini tuh tidak ingin gitu ya membuat anak orang lain tuh merasa menderita. Makanya dia ini nggak gerusa-gerusu pengen nikah dulu, nggak gerusa-gerusu pengen married dulu sebelum semuanya siap. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Oke, saya melihat ya dia adalah seseorang yang penuh dengan intrik ya. Dia sebenarnya orangnya baik ya, tapi dia ini penuh dengan intrik gitu. Bahkan orang ini aja bisa mengendalikan perasaan kamu loh. Itu karena gara-gara dia, kamu tuh bisa sedih, kadang bisa ketawa, kadang bisa nangis, kadang bisa tersenyum. Karena orang ini tuh nggak tahu kenapa, dia ini kayak bisa mengendalikan kondisi psikologis kamu gitu. Kayak orang itu pandai mengatur strategi, bisa ngebuat kamu yang awalnya marah jadi nggak marah ya. Bisa yang membuat kamu awalnya cuek jadi nggak cuek. Bisa membuat diri kamu yang awalnya mungkin
apa ya, yang awalnya biasa aja sama dia jadi bucin banget gitu. Mungkin ada nggak sih di antara kalian tuh yang ngerasa, aku tuh di awal tuh ngerasa biasa aja sama kamu gitu, tapi kenapa ya makin kesini kok aku makin ngerasa ngejar-ngejar kamu, bucin-bucin ke kamu gitu ya, merasa panik ketika tidak ada kabar dari kamu, padahal dulu tuh nggak banget gitu, aku tuh biasa banget ke kamu gitu, tapi kenapa makin kesini kok energinya makin kuat gitu ya. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Oke, saya melihat dia pribadi yang sangat cuek banget ya. Bahkan terkadang karena sifat cueknya dia kepada kamu, sampai-sampai kayak kamu tuh merasa ragu apakah orang ini benar-benar tulus mencintai kamu, ataukah orang ini hanya datang untuk mempermainkan perasaan kamu gitu. Karena semenjak kamu mengenal dia sampai detik ini, orang itu sama sekali tidak pernah ya memuji kamu ya. Tidak pernah mengakui bahwa dia merasa sayang terhadap kamu. Tidak pernah memperhatikan kamu ya layaknya orang-orang berpasangan pada umumnya gitu. Sehingga terkadang tuh membuat diri kamu merasa ragu gitu ya. Kamu ini benar-benar sayang atau tidak sih gitu ya. Tapi di satu sisi dia orangnya sangat cemburu ya. Dia ini merasa nggak ikhlas, merasa nggak rela. Dia akan merasa marah, akan merasa cuek ke kamu ketika ada sesuatu hal yang memicu rasa cemburunya. Kayak misalkan kamu terlalu dekat dengan lawan jenismu ya, entah itu teman kamu, saudara kamu, kalau dia nggak ngerti pasti itu akan membuat dia merasa cemburu loh. Dan ketika orang ini cemburu ya, dia akan cuek banget ya, sikapnya akan sedingin es batu ya sama kamu. Ketika ada sesuatu hal yang membuat dia ngerasa cemburu, tiba-tiba kamu merasa nggak berbuat apa-apa, tiba-tiba langsung dia ini diemin kamu. Ya udah kayak gitu. Contohnya ya. Yang terakhir, bagaimana ciri-cirinya dia? Oke. Wow. Saya melihat ya, dia laki-laki yang memiliki divine feminim ya. Saya merasa dia adalah laki-laki yang memiliki divine feminim, artinya dia penuh dengan sisi kelembutan, penuh dengan sisi kesabaran ya. Dia orangnya sangat telaten jika dibandingkan kamu gitu. Kamu yang cewek aja lebih telaten dia loh ya. Terus dia ini juga orangnya penyabar ya, dia orangnya penyayang sepenuh hati, dan di antara mereka ini juga orangnya ini kayak memiliki sisi bonding yang sangat kuat sama anak kecil. Makanya banyak anak-anak kecil tuh yang rasa nyaman deket sama dia. Seperti itu ya. Meskipun baru kenal, tapi kayak dia ini gampang friendly gitu sama anak-anak kecil gitu. Bahkan gak cuma sama anak kecil aja, sama orang yang baru dia kenal pun dia orangnya se-friendly itu gitu ya. Terus kita coba cek lagi di sini. Saya akan lihat ya bagaimana nasibnya ya. Bagaimana nasib kondisi dia saat ini. Saya akan lihat dulu ya. Bagaimana nasib kondisi dia saat ini. Bagaimana nasib kondisi dia saat ini? Bagaimanakah kondisi nasib dia saat ini? Bagaimanakah nasib kondisi dia saat ini? Kita akan cek terlebih dahulu. Oke. Saya melihat ya, di sini ada seseorang yang sejatinya dia sedang menghadapi suatu masalah, makanya dia sedikit berjarak sama kamu. Ya, dan saat ini tuh kayak kamu merasa dibikin panik sama dia gitu. Karena tiba-tiba aja dia ghostingin kamu gitu ya. Tiba-tiba aja yang kemarin kamu masih ketawa-ketiwi sama dia, tiba-tiba dia langsung silent treatment gitu. Tapi tenang aja gitu ya. Karena memang saya melihat ya, orang ini sedang menyelesaikan urusannya ya, sedang menyelesaikan masalahnya. Jika semuanya beres, orang ini akan berproses lagi mendekati kamu ya. Dia akan memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya sedang dihadapi. Oke. Kita cek lagi ya. Bagaimana nasib kondisi dia saat ini? Ada kartu The Magician ya. Saya merasa saat ini ada di antara mereka yang sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu dari kamu ya. Makanya saat ini diri dia merasa nggak tenang. Ya, mengapa dia saat ini penuh dengan drama? Makanya kenapa dia saat ini banyak alasan gitu. Karena ada sesuatu yang memang dia sembunyikan di belakang kamu tanpa kamu sadari.
Makanya mungkin ada di antara kamu tuh yang saat ini ngerasa kok kayaknya gelagat kamu makin kesini makin aneh ya. Kok kamu tuh nggak kayak biasanya. Kok saat ini tuh biasanya kamu seperti ini, kok saat ini kok jadi banyak alasan gitu ya. Bilangnya gini lah, bilangnya gitu, masih ketemu temen lah, ketemu ini gitu. Padahal kamu tuh nggak kayak gitu loh. Ini ada yang aneh nih. Karena ada sesuatu hal yang memang dia sembunyikan, makanya membuat sikap dia jadi aneh ya, jadi kayak penuh drama, penuh dengan alasan gitu. Kita lihat lagi bagaimana nasib dia saat ini. Bagaimana nasib dia saat ini. Oke, saat ini sih memang ada yang lagi berfokus ya. Ada seseorang yang saat ini sedang berfokus bagaimana dia memperbaiki komunikasi dengan kamu. Karena saat ini dia merasa nggak tenang, ya merasa hidup dia sedih gitu. Karena gara-gara kamu cuek ke dia, karena gara-gara kamu marah ke dia, ya. Itu sangat menyiksa batin perasaannya. Karena ya mungkin hanya kamulah satu-satunya seseorang yang selama ini peduli, perhatian ya terhadap dirinya dia. Dan ketika dia tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang dari kamu, dia merasa bingung ya. Bagaimana cara untuk memperbaiki komunikasi dengan kamu gitu. Karena aku tuh suka kedamaian, aku tuh nggak suka berantem sama kamu gitu. Ya kalau aku ada salah sama kamu, maafin aku gitu. Tapi setidaknya izinkan aku menjelaskan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Seperti itu. Kita akan cek lagi ya bagaimana. Kita lihat ya bagaimana bagaimana nasib dia saat ini. Bagaimanakah nasib dia saat ini? Oke, tanpa kamu sadari, saat ini ada seseorang yang mulai merasa takut kehilangan dirimu ya, setelah dia menyadari bahwa selama ini dia sering menyakiti kamu ya oleh segala tingkah dan kelakuan dia yang membuat diri kamu tuh merasa bosan, bete dan sakit hati gitu. Dan memang ada sebagian di antara kamu tuh yang saat ini mulai mati rasa. Karena bagaimanapun juga sesabar-sabarnya kamu, karena kamu manusia biasa ya, kamu tuh ya memiliki batasan tingkat kesabaran gitu. Karena kamu selama ini ya sudah sabar menghadapi tingkahnya dia, tapi orang ini gak sadar-sadar, justru malah orang ini memanfaatkan kebaikan kamu ya. Sehingga ketika dia menyadari semuanya, menyadari segala ketulusan kamu ya, orang ini tuh merasa dia sangat merasakan takut kehilangan sosok diri kamu gitu. Kenapa sih gak dari dulu aja gitu ya? Kok kamu tuh baru sadarnya terlambat? Ya memang ya, kalau penyesalannya di depan pramuka dong ya. Makanya ini tuh bisa dibilang penyesalan yang terlambat ya. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada kalian semuanya. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, silahkan teman-teman chat aja ya. Caranya klik aja link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa langsung catat aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.